Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapo Cabia dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Filosofi LC. Hidup seperti air, mengalir, beriak, dan bergelombang dengan tenang. Menjadi sumber kehidupan dari segala yang hidup. Namun harus berhati-hati dengan air, karena jika air dibendung, ia dapat meratakan segala yang dilewatinya. Hiduplah seperti air yang membentuk seperti wadah air itu sendiri. Air itu fleksibel di segala medan lokasinya. Ia tidak pernah takut akan keadaan apapun. Dinamis. Air itu kuat. Sekeras-kerasnya batu dapat rusak oleh tetesan air. Diubah dalam bentuk apapun, air tidak akan hilang. Sebagai contoh, dipanaskan, direbus, air akan berubah bentuk menjadi uap, namun zatnya tidak hilang sebagai air. Didinginkan juga, air tidak akan hilang, hanya berubah bentuk menjadi padat, namun zatnya tidak hilang. Sahabat Lapo Cabia, air selalu mengalir dari tempat hulu tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tuhan menciptakan air supaya manusia dapat mengambil pelajaran darinya. Sifat air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah analog dengan sikap rendah hati pada manusia. Air pasti berguna bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bawahnya. Ibarat pemimpin, air adalah pemimpin yang melayani. Jika ia berada pada posisi teratas, maka ia akan menjadi pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan di bawahnya. Air identik dengan pemimpin yang melayani. Maksud pemimpin yang melayani adalah sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang ia pimpin. Bening, air tidak berasa apalagi berbau. Sahabat Lapo Cabia, air yang sehat tentunya berwarna bening dan sama sekali tidak berbau. Jika dirimu memiliki hati yang tulus dan pikiran yang terus berpikir positif, maka hidupmu dijamin akan berjalan dengan nyaman. Dalam melakukan kebaikan, jangan pernah berniat untuk mendapatkan imbalan. Apalagi urusan bersosialisasi, berteman bisa dengan siapa saja. Tidak ada prasangka buruk pada sesama, karena hati kita punya ketulusan sebening air dan tak tercemari oleh hal-hal yang negatif. Air selalu mengalir ke arah muara. Tak peduli seberapa jauh itu jaraknya dari muara, air pasti akan menuju dan tiba di sana. Jika kita air mengalir, kita seharusnya memiliki visi kehidupan. Hal utama yang patut diteladani dari pelajaran air menuju muara adalah sikapnya yang konsisten. Bayangkan, ada berapa banyak hambatan dilalui oleh air gunung untuk mencapai sebuah muara. Mungkin ia akan singgah di sungai, tertahan karena batu, kemudian bisa saja masuk ke selokan. Tapi pada akhirnya ia tetap akan mengalir dan tiba di suatu muaranya. Waktu tempuh air untuk sampai ke muara sangat bervariasi. Ada yang hanya beberapa hari dan ada juga yang sampai beberapa minggu. Patut diingat, hal yang paling penting bukanlah waktu tempuh yang dilalui, tapi seberapa besar keyakinan untuk menuju muara atau visi atau impian yang akan kita gapai. Air selalu menyesuaikan dengan tempatnya. Semakin dewasa, kita dituntut untuk bisa bersikap lebih fleksibel. Dimanapun berada, harus dapat beradaptasi dengan baik. Kita bisa bercermin dari sifat air, yakni selalu menyesuaikan dengan tempatnya. Cobalah masukkan air ke dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Namun, bukan berarti karena ingin menyesuaikan dengan lingkungan atau suatu komunitas,
kita jadi kehilangan jati diri. Tetap jadi diri sendiri dan bersikap sebaik-baiknya diri kita. Air memberikan kehidupan, namun bisa juga mendatangkan bahaya. Sahabat Lapo Cabia, kita pasti setuju bila air itu sangat penting karena bisa memberikan kehidupan. Namun, di samping memberikan manfaat, ternyata air juga dapat mendatangkan petaka. Misalnya saja banjir. Tapi, bahaya yang ditimbulkan oleh air pasti ada sebabnya. Sama pula dengan diri kita. Wajar jika kita sebagai manusia memiliki batas kesabaran, asalkan kemarahan kita itu memiliki dasar dan tidak berlebihan. Air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong. Sahabat Lapo Cabia, manusia yang baik adalah manusia yang berusaha memperbaiki dan mengisi kekosongan hati. Dengan meniru sifat air, seharusnya kita bisa menjadi penolong bagi manusia lainnya yang sedang kesusahan atau sedang mengalami masalah. Jika sifat air ini benar-benar kita teladani, kita akan selalu mempunyai waktu untuk melengkapi kehidupan manusia dan akan bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya, kita menjadi manusia yang senang menolong dan suka berbagi, karena sesungguhnya hati kita terisi setelah memenuhi kekurangan dari saudara kita. Air yang tenang, permukaannya datar. Sahabat Elsie, peribahasa mengatakan, air yang tenang, jangan sangka tiada buaya. Maksudnya kira-kira kita tidak boleh meremehkan orang hanya dari penampilannya saja. Mentang-mentang dia memiliki sifat tenang dan datar seperti permukaan air, diri kita menjadi meremehkannya. Justru bisa jadi dia mempunyai potensi luar biasa yang tidak terduga-duga. Jadi, mulai sekarang berhentilah kita menilai orang dari luarnya saja. Air selalu ditunggu dan dicari keberadaannya. Bila kita bisa membentuk diri sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan, keberadaan kita akan selalu ditunggu dan dirindukan oleh orang-orang yang terdekat, seperti air yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya di penghujung kemarau dan dicari terus keberadaannya setiap saat, bukan? Berusahalah dan yakinlah bahwasanya kita dapat menggapai suatu impian itu. Karena jika kita ragu akan suatu visi atau tujuan itu, sudah dapat dipastikan akan banyaknya kegagalan yang akan kita alami. Nah, sahabat Lapo Cabia, semoga bermanfaat. Sahabat Lapo Cabia dimanapun berada, demikianlah filosofi Elsie kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.